Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Perkenalkan, saya Rizka Aisyah dari kelas 12B SMA Negeri 4, Kota Palu. Di sini saya akan mengangkat demokrasi mengenai korupsi di Indonesia. Saat ini, korupsi di Indonesia begitu marak. Kita dengar mulai dari berita ataupun kehidupan sehari-hari. Semisalnya saja di televisi begitu banyak berita tentang para pejabat tinggi yang melakukan korupsi besar-besaran. Namun, apakah sebenarnya korupsi itu? Korupsi sendiri ialah tindakan yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan publik atau posisi pemerintah untuk keuntungan pribadi dan kelompok tertentu. Korupsi terjadi dalam berbagai bentuk seperti penggelapan dana publik dan juga penyalahgunaan wewenang. Korupsi ini memiliki dampak yang merugikan bagi masyarakat dan juga negara. Seperti yang pertama, korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk investasi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan juga pelayanan publik lainnya bisa dipindahkan oleh oknum koruptor ke rekening pribadi mereka. Selain itu, korupsi juga merusak investasi dan juga bisnis. Perusahaan-perusahaan asing umumnya enggan untuk berinvestasi di negara-negara yang terkenal korupsi karena mereka khawatir dana mereka akan disalahgunakan. Akibatnya, negara-negara korup ini cenderung mengalami kesulitan dalam menarik investasi asing dan juga menciptakan lapangan kerja bagi para masyarakatnya. Selain kerugian ekonomi, korupsi juga menyebabkan ketidakadilan dan ketimpangan sosial yang begitu buruk. Rakyat yang hidup dalam kemiskinan dan kebutuhan seringkali menjadi korban utama korupsi. Dana bantuan sosial yang seharusnya digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan seringkali disalahgunakan oleh oknum penjabat. Akibatnya, kemiskinan semakin terus berlanjut dan kesenjangan sosial semakin membesar di negara kita ini. Demokrasi mengenai korupsi di Indonesia. Pandangan saya ketika menjadi orang nomor 1 di Indonesia, orang yang mengatur negara dan mengabdikan diri kepada negara ini, yaitu menjadi seorang presiden. Maka hal ini yang akan menjadi salah satu fokus tujuan untuk merubah tentang politik korupsi di Indonesia yang begitu marak. Masuk penjara, namun bisa menjadikan penjara sebagai hotel pribadinya. Kemudian meremehkan hukum negara karena ketika mereka memiliki uang maka ada kekuasaan dan mereka menjadi hama bagi masyarakat Indonesia. Menurut saya itulah definisi seorang koruptor. Kemudian bagaimanakah cara saya untuk menindaklanjuti dan memberantas korupsi di negara Indonesia ini? Negara dengan demokrasi namun masih banyak para tikus pemakan uang rakyat. Untuk mengatasi korupsi, dibutuhkan langkah-langkah dan juga penegakan hukum yang kuat. Penting untuk memperkuat lembaga anti korupsi, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintah, dan juga memberlakukan hukum yang tegas bagi para pelaku korupsi ini sendiri. Para koruptor dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun, tidak akan ada kata habisnya. Maka, sebagai kepala negara ini, saya melakukan bentuk pendidikan dan juga kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga integritas dan juga menolak korupsi. Ini merupakan faktor penting dalam memerangi korupsi. Kemudian, melalui pendidikan yang baik, nilai-nilai kejujuran dan integritas yang ditanamkan dalam diri masyarakat, terutama generasi muda, sehingga mereka dapat menjadi agen perubahan yang berkomitmen melawan korupsi di Indonesia. Pikiran, moral, dan diri yang sadar dan baik dari setiap individu juga mendorong akan pemberantasan korupsi di Indonesia. Kemudian, memberikan hukuman yang begitu berat seperti memasukkan para koruptor ini ke dalam penjara dan menyita seluruh aset serta memiskinkannya agar tidak ada permainan lagi. Itulah cara yang akan saya gunakan sebagai kepala negara ini. Pemberantasan korupsi ini bukanlah tugas yang mudah, namun dengan komitmen yang kuat dan juga partisipasi aktif dari masyarakat dan transparansi serta hukum yang efektif dapat membangun masyarakat yang bebas dari korupsi dan yang adil bagi semua warga masyarakat Indonesia. Sekian dari opini saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.